Pihak Universitas Ibnu Chaldun memberikan klarifikasi terkait kabar viral yang menyebut bahwa Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo sebagai alumni dari Universitas Ibnu Chaldun. Wakil Rektor 3 Universitas Ibnu Chaldun, Murtiman, mengatakan Firdaus Oiwobo tidak terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni setelah dilakukan pengecekan data. Begitu juga dengan Razman Nasution yang sebelumnya disebut sebagai alumni Universitas Ibnu Chaldun. Firdaus Oiwobo ini adalah bukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar sih. Kuliah benar nggak mereka? Baik sobat sekalian, tersiar kabar bahwa Razman Arif Nasution dan juga Firdaus Oiwobo ternyata tidak terdaftar nama mereka di Universitas Ibnu Chaldun. Hal itu menggambarkan kepada publik bahwa sesungguhnya ijazah yang saat ini mereka miliki adalah ijazah palsu. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kampus yang diwakili oleh Wakil Rektor 3 Universitas Ibnu Chaldun. Ia mengungkapkan bahwa dalam database mereka tidak ditemukan nama Razman Arif Nasution maupun Firdaus Oiwobo. Lalu, kira-kira ijazah Razman dan juga Firdaus mereka dapatkan dari mana? Ataukah dengan cara lain? Ada seorang wanita mengungkapkan bahwa terjadi jual beli ijazah yang kemungkinan diduga kuat itu terjadi dalam diri Razman dengan nilai kurang lebih 20 juta. Apakah benar demikian? Mari kita ikuti video-videonya. Pihak Universitas Ibnu Chaldun memberikan klarifikasi terkait kabar viral yang menyebut bahwa Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo sebagai alumni dari Universitas Ibnu Chaldun. Wakil Rektor 3 Universitas Ibnu Chaldun, Murtiman, mengatakan Firdaus Oiwobo tidak terdaftar sebagai mahasiswa ataupun alumni setelah dilakukan pengecekan data. Begitu juga dengan Razman Nasution yang sebelumnya disebut sebagai alumni Universitas Ibnu Chaldun. Murtiman menegaskan tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk kedua orang yang kini menjadi sorotan tersebut. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini, ujarnya. Firdaus Oiwobo ini adalah bukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Menurut data yang sudah kami cek, memang belum pernah daftar. Begitu juga ijazahnya tidak pernah dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Melihat ini, kami keberatan ya. Bagaimana dengan ijazah-ijazah yang lainnya? Kalau mau dibongkar, ayo bongkar sih. Kuliah benar nggak mereka? Jangan saya aja, ada ribuan anggota KAI. Bongkar. Biar benar-benar adil. Ayo mari kita bongkar. Kalau mau bongkar benar, ya. Bahwa dia itu beli ijazah itu hampir sama dengan kasusnya. Izin stage. Ibu yang menyampaikan informasi yang ada di video yang saya stage ini luar biasa, memberikan semacam informasi terhadap ruang publik bahwa seseorang yang patut diduga bernama Razman Arif Nasution itu membeli ijazah dengan nominal harga 20 juta. Di video lain, dalam video yang saya stitch ini, semacam memberikan informasi bahwa seseorang yang bernama Uya Kuya melakukan investigasi berkaitan dengan kebenaran ijazah dari seseorang yang bernama Razman Arif Nasution. Dalam video investigasi itu disampaikan bahwa Razman Arif ini membeli ijazah itu tahun 2018 yang untuk lulusan tahun 2015. Ini sebenarnya menarik. Sebenarnya untuk mengetahui apakah Razman Arif ini dapat legitimasi berkaitan dengan statusnya dia sebagai seorang advokat, sih sebenarnya simpel aja. Ya, dengan bagaimana? Yaitu OA pertama yang menghimpun Razman Arif Nasution ini untuk menjadi advokat, untuk bersumpah, itu muncul ke publik memberikan data yang faktual berkaitan dengan syarat yang pernah diajukan Razman Arif Nasution ketika dia mau bersumpah. Kalau benar semisal bahwa secara administratif semisal Pak Razman Arif Nasution ini memakai ijazah Ibnu Chaldun semisal, pihak Ibnu Chaldun itu kan sudah memberikan klarifikasi bahwa lembaga tidak pernah mengeluarkan
ijazah terhadap seseorang yang atas nama Rasman. Artinya secara kelembagaan yang punya hak untuk mengeluarkan atau mencabut atau membegukan terhadap status ijazah itu tadi udah memberikan klarifikasi bahwa belum pernah mengeluarkan ijazah Rasman ini. Artinya apa? Ya kan sudah jelas bahwa Rasman ini tidak memenuhi syarat menjadi seorang advokat. Karena kenapa? Ijazahnya patut diduga palsu. Nah, ini yang saya maksud. Saya sebagai advokat, ya jujur marwah advokat itu semacam tercoreng oleh perilaku-perilaku kayak gini nih. Kayak semacam profesi ini kok kayak digampangkan, disepelekan gitu loh. Ini tidak dapat dibenarkan. Kita mestinya, khususnya senior-senior yang punya kredibilitas tinggi ini mestinya bereaksi bahwa profesi advokat ini jangan sampai dicederai oleh perilaku-perilaku oknum yang dalam tanda kutip patut diduga tidak memenuhi syarat formil dia menjadi seorang advokat. Nah, jangan diam gitu loh. Menurut hemat saya seperti itu. Persoalan-persoalan lain yang akan muncul di kemudian hari ya bukan soal lagi. Karena kenapa? Marwah advokat ini harus kita jaga bersama-sama sehingga tidak serampangan, tidak bisa disepelekan. Ingat bahwa profesi advokat ini profesi yang mulia. Tidak bisa dia sembarangan kemudian orang beli ijazah setelah itu bisa jadi advokat. Hancurlah dunia penegakan hukum khususnya di penegakan hukum swasta ini. Jadi saya katakan bahwa advokat ini kan penegak hukum swasta karena satu-satunya penegak hukum yang tidak dibiayain oleh negara. Makanya saya berharap senior-senior yang advokat yang punya kredibilitas tinggi, yang sudah punya nama-nama pentereng itu bersuara. Jangan biarkan hal-hal yang tidak benar ini terus berlanjut membuat riuh ruang publik yang menurut hemat saya tidak mendidik. Kedua, menghancurkan kredibilitas profesi advokat. Kalau ada orang belum sarjana hukum atau sudah sarjana hukum tapi belum diangkat organisasi advokat, maka dan kalau dia juga memberikan bantuan hukum, membuat kantor dan memberikan bantuan hukum pada orang, memberikan jasa hukum lah, tepatnya ya menurut undang-undang memberikan jasa hukum. Menurut saya itu penipuan. Itu sama dengan kalau dokter tidak punya izin praktek tapi memberikan mengobati orang, itu pelanggaran berat. Jadi saya tidak bisa bayangkan ada orang belum sarjana hukum. Apa ada seperti itu ya? Enggak. Hah? Ada mungkin. Mungkin ada. Ya? Nah, lagi sarjana hukum belum disumpah pengadilan tinggi nggak boleh. Jadi kalau kami itu di Pradi, kalau seseorang diangkat jadi advokat, sudah dulu orang kan banyak pendidikan dulu, sudah pendidikan, kemudian dia magang 2 tahun berturut-turut. Setelah magang berturut-turut, baru dia diangkat menjadi advokat. Setelah dia diangkat menjadi advokat, baru disumpah oleh pengadilan tinggi, baru dia bisa berpraktek. Ini panjang. Nah, yang sekarang ini saya nggak tahu ditempuh nggak ini semua. Ditempuh nggak pendidikannya, ditempuh nggak magangnya, Hei, Bu Rasman, kamu kan tahu suamimu itu di situ bukan sebagai pengacara, sebagai terdakwa. Tahu dirilah. Kalau terdakwa udah sombong teriak-teriak di pengadilan, harusnya bersyukur belum ditahan. Nah, tapi mudah-mudahan ya nanti ditahan. Kalau sudah ditahan, baru mau baik-baik lagi, mungkin sudah terlambat. Tapi kan Firdaus nih sudah sebelumnya ya Bang, mendeklarasikan sudah masuk organisasi terbaru. Itulah dia nggak mengerti. Dia pikir kalau dia berbuat kejahatan di sini tiba-tiba lari ke sana dia sebagai anak yang baru lahir. Coba dia berani. Besok kita lihat berani nggak Firdaus ikut sidang. Ya, berani nggak Rasman pakai baju toga besok kita lihat. Kita lihat hari ini dia masih berani nongol di Jakarta Selatan cuma di pagar luar. Dan dia datang karena tidak ada pemeriksaan, jadi nggak bisa diusir. Tapi kalau di BAP, dia nggak akan bisa datang. Dan masyarakat harus tahu ya, Rasman Arif Nasution, Firdaus sudah bukan pengacara lagi ya, bukan pengacara lagi. Jangan panggil dia pengacara ya, panggil aja terserah. Panggil Man aja boleh. Panggil, yang penting jangan panggil dia kura-kura ninja ya. Panggil Man boleh, panggil Maman boleh,
panggil Ras boleh, gitu. Berarti untuk karir kedepannya sudah... Karir mereka di dunia pengacara tamat dan sangat mengganggu, bisa 10-20 tahun baru orang lupa. Ya, ini udah spektakuler banget dia mempromosikan dirinya, kalah-kalah film-film dengan promosi BMH. Peran antagonis yang dimilikinya itu sangat orang melekat gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali yang membencinya gitu. Lihat aja di komen-komen media sosial. Tuh, karena selama ini nggak ada pengacara yang kayak gini, yang brutal kayak ini, baru dia aja. Selama ini ada pengacara masuk penjara, keluar, juga nggak komplain-komplain kok, nggak marah-marah, karena dianggap sudah dibina, dilapas. Kayak Pak Oce Kaligis, Pak Oce Kaligis pernah punya masa lalu, tapi dia udah menjalani. Pada saat dia sidang kita nggak marah kok, karena dia punya niat baik. Gitu. Mahkamah Agung juga tidak mencoba membekukan organisasi advokatnya, juga tidak. Kenapa? Karena Pak Oce Kaligis ada wibawa, dan dia hormat memuliakan, dan dia udah mantan napi, sudah dijalani, dan dia sudah dibina. Gak apa-apa, tapi ini lain, melawan, nuduh di lembaga MA ada koruptor, jahat itu kan. Nah akhirnya emang nunjukin taring giginya. Aku paling gak suka ya, kita tuh sama polisi, jaksa, hakim, jelas lah, hakim, jaksa, polisi sama pengacara itu beda. Mereka semua digaji, kita enggak. Ya kalau dibilang kita lebih hebat dari mereka, bisa-bisa saja, karena nggak digaji mau kerja kan. Tapi bedanya kita lawyer bisa dapat uang lebih daripada yang hakim atau jaksa dapati. Ya ngerti kan? Ya tahu-tahu diri lah. Makanya kalau mau jadi lawyer berpengalaman, dapat hebat, dapat uang banyak, ya baik-baik aja. Kualitas pembelaan, kehormatan, kan enak tuh kalau pengacara lewat hakimnya senyum, hormat, baik, sayang sama kita. Tapi kalau hakimnya udah marah, ya wajar. Giliran hakimnya marah, kenapa hakim marah-marah? Ya lo sih nyekak-nyekak gaya lo, gaya kayak preman, bawa pengacara 30, ngapain? Emang kesalahan apa ini? Emang nggak mampu? Kalau saya sih pengacara begini nggak usah pakai lawyer pun bisa. Dia ngaku lawyer, malah memperbaiki lawyer, minta walk out lah, minta inilah, minta itulah, gitu. Ada pesan gak sih Bang buat Rasman dan Firdaus? Tidak ada pesan buat mereka lagi. Baik-baik aja lagi menjadi orang biasa. Silakan mau jadi pengusaha, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, silakan. Tapi nggak yakin saya bakal ada yang milih kalian. Orang kalau udah dipecat dari pengacara udah nggak ada yang milih. Ya, udah nanti saya yakin istrinya akan berkurang, tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Ya karena udah mau jadi nabi lagi kan, betul nggak? Dan ada syarat sah istrinya untuk menggugat cerai. Kalau suaminya masuk penjara, boleh-boleh saja, gitu. Sebagai seorang pengacara itu kan punya kode etik, yang dimana ketika dia mengangkat sumpah tidak boleh melanggar sumpah, itu janjinya. Kebetulan atas perbuatan itu Kongres Advokat Indonesia telah memecat yang namanya Firdaus. Nah kemudian Kongres Advokat Indonesia juga pernah memecat namanya Rasman Nasution. Oke. Nah yang perlu ditegaskan di sini gampang. Kalau sudah dipecat, ya tidak boleh pengacara itu langsung pindah kayak lari dalam waktu seketika, nggak bisa. Tapi yang dilakukan adalah membela diri dalam kongres atau munas. Itu merupakan rapat tertinggi daripada mampu menjatuhkan. Makanya kita lihat anggaran dasar suatu organisasi advokat dulu. Apakah harus disampaikan oleh munas atau cukup dengan SK Ketua Umum dari DPW dari DC. Nah kemudian dalam hal ini memang kemarin saya menyatakan keras banget. Saya minta supaya dihukum semua, ditangkap semua. Tapi setelah saya renungkan kembali, saya pikir yang diproses hukum itu cukup terdakwa dan keluarga terdakwa yang teriak-teriak di pengadilan saja. Dalam hal ini, pura-pura ninja maupun istrinya, sebaiknya dia saja diproses. Tapi kalau pengacara ini, sudahlah. Kita minta bisa berobat, pengacaranya nggak usah dipidana. Pengacara udah dipecat itu udah lebih parah daripada pidana gitu. Karena biar bagaimanapun mereka kan mengatasnamakan kliennya walaupun ada melanggar, dan memang agak dimaklumi sih Mahkamah Agung ini nggak terlalu ribut banget karena memang kondisinya saat sidang selesai. Nah, yang paling banyak ngoceh itu adalah pura-pura ninja nih ketika di pengadilan. Itu saja. Dan kita minta supaya pada sidang berikut langsung dimasukin aja penetapan penahanan. Seorang hakim kalau sudah bikin laporan-laporan pidana sedangkan dia memegang terdakwa yang nggak di penjara itu kelewatan gitu. Ya tolong di penjara. Nah nanti nggak usah berkembang lagi Pak. Memang ribut itu wajar. Saya ngeliat juga, saya kadang-kadang kasihan juga pertama lihat Firdaus itu
Pertama saya marah banget sama Firdaus. Saya bilang, hei, koboi cengeng. Dan saya japri dia. Hei, koboi cengeng, kau minta maaf. Kalau anak istrimu mau makan, dia bilang, tidak mau minta maaf. Masih ada Tuhan, katanya gitu. Terus ini demi kepentingan klien. Oh, ya udah lihat aja, ternyata dipecat dia. Nah, baru dia minta maaf tuh. Saya bilang biar lambat asal selamat, ya. Kedua, saya minta koboi cengeng, pengacara-pengacara yang ribut di luar terdakwa dan istri terdakwa, datangin Mahkamah Agung, jangan ngejek-ngejek Mahkamah Agung. Tapi kamu mogok makan di Mahkamah Agung, nggak akan makan sebelum dimaafin. Datang ke rumah hakimnya, nggak akan makan kalau hakimnya nggak memaafkan dia. Itu baru pengacara hebat. Dan 1000% saya yakin, kalau udah ada pengacara yang minta ampun, minta maaf sama hakim, gara-gara naik di meja pengacara sidang selesai, terus hakimnya membiarkan, tidak dimaafin, membiarkan dia mati gara-gara mogok makan, udah kelewatan menurut saya. Karena biasa kan kalau majelis sidang pengadilan kode etiknya selesai, cukup sampai situ aja. Karena marwah kode etik itu, kode Dewan Kehormatan itu lebih tinggi dibanding kalau dia bisa memecat seorang hakim ataupun seorang pengacara. Oleh karena itu, si Firdaus sudah kelihatan sudah minta maaf. Ya menurut saya sih yang berlaga fokusnya ini udah bukan lagi antara lawyer lagi, tapi karena sudah selesai, sudah dipecat itu sudah selesai. Jadi bagi hakim mereka dipecat, besok Firdaus sudah nggak ada sidang situ lagi, udah diusir. Nah jadi Firdaus ini udah bagian dari hal yang udah minggir. Nah, yang lain masih dipakai, yang lain kalau nggak mundur pasti akan enak. Makanya saya sarankan yang mendampingi kura-kura ninja sebaiknya mundur aja daripada jadi perhatian orang ya. Melaporkan orang untuk disidangkan, ini terbalik. Mahkamah Agung yang melaporkan pengacara dan melaporkan terdakwa yang pengacara. Itu mau laku kayak gimana kalau sudah dilaporkan sama pengadilan yang mencari keadilan, yang memberikan keadilan gitu. Udah kelewat banget gitu. Jadi catatannya saya memang saya ada galak, tapi untuk pengacara itu saya masih meluruskan aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar. Kemarin saya agak galak banget, tapi untuk kura-kura ninja hanya aja apa. Tapi kalau buat koboi cengeng, dia sudah dipecat. Ya kalau sudah dipecat, ya nggak usah lagi dipidana dia. Lagi juga pasalnya pasal berapa juga itu akan dikenai mereka. Kalau contempt of court ya itu kan sudah membekas di hati seluruh hakim Indonesia. Mereka akan ingat nih orang ini gitu. Mungkin nanti nggak ada yang lagi mau lihat mereka ya kan. Tapi kalau yang mau yang tidak mati, yang tidak takut masuk penjara itu adalah kura-kura ninja dan istrinya. Kalau koboi cengeng, Firdaus dan si Tompel, lawyer yang lain itu, mereka semua pada takut penjara. Mereka minta tolong sama saya, tolong apa gimana gitu. Karena jangan terlalu keras terlihatnya. Ya udahlah, saya memaklumi kamu karena kamu udah dipecat. Namanya koboi cengeng, Firdaus, yang namanya teman-teman ini sudah dikenal sanksi advokat semua. Udahlah, maklumilah dia lawyer. Kan kita juga seluruh lawyer mendukung, tidak boleh menghina atau meremehkan lembaga peradilan. Tapi tolong yang keras ini Pak, sama kura-kura ninja. Ngejek-ngejek kerja, saya juga diajak-ajak sama dia terus. Semua diajak-ajak kita. Orang tua kita diajak semua sama dia. Memang dia ini nggak tahu berterima kasih. Saya punya bukti dia dulu terima uang pakai nama KPK segala macam. Saya punya bukti semua. Ada BAP di KPK-nya di tangan saya. Tapi dia ngomongnya itu, ngomongnya gimana ya? Saya tidak pernah menghina pengadilan, tapi banyak koruptor, aku masuk penjara. Ngomongnya gitu, nggak menghina tapi dia ulangi lagi menghina gitu. Nggak tahu pakai gaya bahasa apa gitu. Ya bang nggak? Misalnya saya nggak bilang kamu cantik, tapi walaupun kamu jelek, saya nggak bilang kamu jelek gitu. Jadi gitu, sama aja kan? Betul nggak? Sama aja kita bilang orang jelek gitu. Saya nggak pernah bilang fitnah kamu cantik. Kalau saya bilang kamu cantik itu fitnah, sama aja kan? Ya gitu kayak ngomongnya. Oleh karena itu, saya minta supaya fokus saya Pak, jangan terlalu banyak yang masuk penjara. Yang masuk penjara ini memang akan digiring masuk penjara. Nah kalau ini Firdaus itu saya udah tahu, dia itu cuma pengen ngetop doang. Dia udah menyesal. Pertama dia sombong banget, nggak mau minta maaf. Sekarang udah minta maaf, udah minta ampun. Saya bilang belum, masih kurang. Kamu pergi mogok makan, kalau perlu kalau nggak dimaafin lu mati aja. Tiru toko-toko dari India tuh, kalau misalnya mereka mau memprotes mogok makan. Kalau lu masih nggak mogok makan, berarti lu belum minta maaf benar. Ya, daripada musuh sama hakim dan mati lu, betul nggak? Dan gue yakin kalau lu mogok makan, dimaafin lu. Mungkin lu akan akan dianulir lagi. Mungkin nggak dipecat, mungkin ya karena sekarang kan polisi-polisi yang dihukum juga ada yang emosi. Berarti kamu
total tidak bisa lagi berpraktek sebagai pengacara. Saran saya kepada Rasman, pulang kampunglah kau ke Sumatera Barat, ya. Nanti kau akan sakit hati melihat Hotman naik Lamborghini dengan Aspri yang tadi cantik, karena kau pasti nggak mampu membiayai seperti itu. Kepada Firdaus, udahlah, kau pamerin cincinmu itu, nggak ada yang respect sama kamu, malah memalukan, ya. Omongan bicaramu itu nggak ada yang bermutu, ya. Kamu mempertanyakan Hotman Paris itu pendidikannya di mana? Hey, seluruh dunia udah tahu Hotman Paris. Sayalah satu-satunya putra Indonesia, pengacara Indonesia yang sudah mention di berbagai artikel dunia yang dibaca oleh presiden-presiden Amerika, di New York Times, Herald Tribune, di seluruh koran dunia top. Hotman sudah masuk, ya. Jadi jangan lagi pertanyakan karir Hotman. Sekarang saudara Firdaus, mulailah mikirin kerja jadi apa, ya. Stop dulu, nggak bisa lagi sebagai pengacara. Siapa tahu ada klub malam yang butuh tenaga untuk bagian jaga malam, itu saya sarankan agar kau cocok kau di situ, ya. Ya, cocok kau jadi kerja di bagian klub malam, ya. Itu saran saya, daripada nganggur, ya. Tidak akan ada lagi klien yang mau menjadi klienmu. You are finished. You are finished now and you are nothing. Kalau lu ngerti bahasa Inggris tuh, ya. Ngerti nggak bahasa Inggris, ya? Berwenang untuk membekukan. Rasman bilang tidak menemukan dasar hukum bahwa pengadilan tinggi memiliki wewenang untuk membekukan atau mencabut berita acara sumpah advokat. Oke, mari kita bahas. Jadi memang ya guys, kalau kita mencari aturan eksplisit yang menyebutkan pengadilan tinggi bisa mencabut atau membekukan bahas seorang advokat, mungkin tidak akan ketemu. Tapi apakah artinya keputusan ini salah? Tidak sesimpel itu guys. Pertama, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan guys, punya kewajiban menjaga wibawa pengadilan. Kalau ada seorang advokat yang dianggap merusak marwah peradilan, maka Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi bisa bertindak. Jadi menurut saya ya, ini bukan soal sekedar asas legalitas, tetapi juga soal etika dan kepatutan. Kedua, dalam hukum administrasi guys, ada prinsip ultra vires, di mana ketika ada kekosongan aturan, maka lembaga yang berwenang bisa mengambil keputusan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Ketiga, tindakan ini bukan berarti advokat itu kehilangan hak sepenuhnya ya guys. Jika mereka merasa keberatan nih, maka ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, bisa diajukan keberatan atau uji material, bukan cuma berkuar-kuar di media sosial. Jadi, apakah Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi tidak memiliki dasar? Bukan tidak ada ya guys, tapi menurut saya memang tidak disebutkan secara eksplisit. Tapi kalau semua orang bebas berbuat sesuka hati dengan dalih tidak ada aturannya, bukankah itu nanti malah akan berbahaya? Nah, intinya hukum itu bukan cuma soal tertulis atau tidak tertulis ya guys, tapi juga soal kepatutan dan menjaga wibawa lembaga peradilan. Hei, kalian punya apa? Saya punya ini, punya backing. Jangan seperti itu dalam penegakan hukum ya Pak Hotman Paris. Tolong Anda dewasa dalam beracara dan punya etika. Jangan buat kegaduhan. Mentang-mentang hari ini Anda sudah merasa di atas angin, Anda bertepuk tangan dan puas, Anda akan cari mangsa-mangsa baru. Sehingga seluruh advokat gampang untuk beracara jika fight dalam penegakan hukum. Karena apa? Karena mereka takut jika mereka ini, hakim gampang memutuskan mencabut bas. Masyarakat pencari keadilan. Kalau pengacara kamu sudah dibekukan oleh pengadilan surat basnya, surat berita acara sumpah, konsekuensi hukumnya adalah satu, tidak diperkenankan dan akan dilarang oleh hakim untuk mendampingi klien atau sebagai kuasa hukum di persidangan. Karena syaratnya harus ada surat bas yang belum dibekukan dan masih berlaku utuh. Akibat kedua, pengacara yang sudah dibekukan surat basnya, maka apabila dia memaksakan meminta kliennya menandatangani surat kuasa untuk mengambil tindakan hukum atau mewakili di persidangan atau pembelaan perdata, maka akibatnya surat kuasa itu cacat hukum, tidak sah.
Karena surat kuasa menyebutkan dia sebagai pengacara yang sah berlaku, padahal sudah bukan pengacara yang bisa praktek secara penuh. Akibat lainnya, seluruh pembelaan yang dibuat berdasarkan surat kuasa tersebut juga batal. Karena kalau surat kuasa batal, otomatis pembelaannya pun baik perkara pidana maupun perkara perdata batal dan tidak berlaku. Jadi cepat cari pengacara yang surat basnya masih berlaku, yang penampilannya tidak seperti badut. Rasman ini ya, Rasman ini kan sekarang udah mantan pengacara. Dia sudah dibekukan, sudah dipecat Kongres Advokat Indonesia, cuman kabur ke DPN Pradia. Nah, kalau perlu organisasi advokat ini yang dibubarkan karena menampung orang yang bermasalah gitu. Kok berani dia menampung gitu? Waktu itu bukan tidak ada jalan, orang nggak kepikir kalau antar pribadi ribut atau antar organisasi, tapi ini Rasman ini menyerempet, menghina, mempermalukan Mahkamah Agung, dan dia tidak menghargai persidangan. Nah, oleh karena itu kita minta bagi Mahkamah Agung, Rasman ini waktu diproses etik itu di mana? Di KAI. Nah, kemudian KAI minta dicabut suratnya. Ya, masalah dia pindah ke yang lain tidak ada masalah. Nah, nanti silakan aja. Kalau dia merasa Mahkamah Agung itu tidak serius menghukum dia, nah silakan aja coba berani organisasi advokat untuk mengambil putusan MA untuk pengadilan tinggi Ambon. Jadi bagi kita, organisasi ini berupaya untuk melindungi Rasman. Ya, kalau dia mengatakan harus terlindungi, tidak perlu lagi minta maaf. Oh, sudah dimaafkan dia tuh. Cuman sudah dipecat kan. Nah, perlu 20 tahun lah dia puasa dulu jadi pengacara, baru dimaafkan. Karena orang seperti dia ini nggak perlu ada gitu, karena banyak sekali bermasalah dengan orang-orang gitu, termasuk dengan saya pribadi. Kalau saya pribadi dalam kaitan selama ini dia kasar dan berperilaku brutal ketika berkomunikasi dengan kita, bagi kita ini adalah satu puncak daripada sifat buruk dia yang harus diputuskan atau dibekukan oleh Mahkamah Agung, yang mana kalau dia mau berpraktik silakan aja di dalam kulkas yang membeku, karena dia sudah dibekukan. Jangan lagi mengatakan saya cuma dibekukan tapi tidak diberhentikan. Lu ngerti nggak? Kalau orang udah jadi beku tuh sama dia udah mati, sama dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya selama masih jadi pengacara itu nggak boleh lagi gitu. Kemudian Mahkamah juga mengusulkan aja ke organisasi itu dibubarkan aja gitu. Seluruh pengacaranya nanti kabur aja atau lari ke organisasi advokat yang resmi gitu. Karena sangat tidak baik. Ini sudah 3 tahunan gitu mereka melindungi itu. Saya minta tolong dipecat atau diberhentikan, dibubarkan organisasi advokat yang menampung orang yang bermasalah menjadi bagian daripada pengacara di organisasi advokat mereka. Artinya nggak perlu minta maaf sama yang lagi orang kayak gini. Kalau saya juga nggak perlu minta maaf. Ini udah nasi udah jadi bubur, nasib udah kembali nganggur gitu. Jadi nggak usah minta maaf, nggak ada pengaruhnya minta maaf, nggak bakal dimaafin. Ya, dia harus menjalani persoalan hukum, proses hukum dia dan istrinya gitu. Nah, dan khusus pengacara lain yang membela dia, saya pikir nggak usah dipidana aja Mahkamah Agung. Mereka itu kan cuma lompat itu diberhenti udah lebih daripada pidana. Saya rasa Mahkamah Agung sangat bijaksana. Rasman dan istrinya itu yang teriak-teriak, karena dia di situ bukan sebagai pengacara, dia sebagai terdakwa. Karena saya kan jujur, saya bilang saya walaupun tidak muncul, saya memberikan supporting kepada dia tentang masalah risalah hukum. Tapi pada saat kejadian itu saya tegur, kamu laku jangan seperti itu. Jadi permohonan maaf tuh kamu lembut, tenang,
menghadapi orang itu. Nanti akibatnya sudah banyak orang nggak suka sama kamu, kemudian tindakanmu itu semakin banyak yang nggak suka. Sudahlah, rubah pribadimu, gitu loh, supaya betul-betul jadi kau seorang Lores yang benar, gitu loh. Nah, tapi saya harapkan juga kepada kita teman-teman semua, ya, udahlah kita nggak bersih-bersih semua lah, nggak usah saling saling menjatuhkan sama pengacara, ya. Kalau bisa diberikan supporting, suntikan kepada teman-teman kita yang kebetulan lalai ataupun sedikit menyimpang. Berikan penguatan, berikan dorongan, jangan malah dijatuhkan, jangan malah dihancurkan. Ini juga nggak elok juga. Kembalikan pada saat kalau kamu menghadapi permasalahan itu bagaimana kira-kira. Nah, marilah sama-sama kita berpikir lurus. Kita semuanya itu insan yang tidak juga sempurna semua. Ya. Pak, ada permintaan dari Bang Rasman untuk Bapak mendampingi secara hukum nggak? Saya kan sudah ngomong, saya tidak akan muncul. Kan dari awal, dari dulu saya udah ngomong, ya. Tapi tertulis dalam buku kuasa. Ada tertulis di situ, ya. Nggak elok juga kalau saya nanya pada situasi kayak gini, ya. Terus katakan saya juga mundur, nggak elok juga. Karena tidak, istilahnya, tidak ada, istilahnya apa ya kalau saya katakan, nggak ada dasar saya untuk mengatakan itu. Justru pada situasi kayak gini kita berikan dorongan kepada dia. Tentu dorongan untuk membangkitkan semangatnya dan dorongan juga untuk dia merubah sikap-sikapnya. Gitu loh. Saya tidak setuju dengan sikap dia. Saya nggak suka dengan langkah-langkah dia meledak-ledak itu. Nah, justru orang jadi bukannya suka, jadi antipati bukan simpati. Tapi jangan dong kita meninggalkan gelanggang, tuh nggak benar juga. Saya harus sportif, kita dorong orang yang lagi kejebur, jangan kita ceburin, kita tinggalin. Itu kita nggak kesatria namanya. Gitu loh kira-kira, ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.